tidak punya hutang. Hai Radar Malam People, balik lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast edisi spesial menuju ulang tahun Indonesia nih, menuju 17 Agustus pastinya saya berkesempatan untuk berpodcast dan bersosialisasi dengan 17 tokoh yang ada di Malang Raya dari berbagai macam profesi. Nah, salah satunya sekarang ini sudah hadir senior kami semua di bidang media pastinya ya. Nah, kira-kira siapa nih dari media nih? Saya perkenalkan dulu. Silahkan Bapak mengenalkan diri. Gitu. Terima kasih. Saya Cahyono, Ketua PWI Malang Raya. Pekerjaan saya sehari-hari di Harian Birawa. Oke, sebagai wartawan pastinya ya Pak ya? Pasti tetap masih jadi wartawan. Sudah berapa lama Bapak? Masih 22 tahun. 22 tahun itu hampir seperempat umur saya kayaknya Pak. Iya, 22 tahun ya Pak ya. Itu Ya. masih tapi ya? Masih. Oke, berarti Bapak merasa ini masih singkat Pak? 22. Masih singkat. Masih ada senior saya ada 40 tahun. Oke. Iya kan, ada. Padahal kan 5 perjalanannya 22 tahun itu panjang ya Pak ya. Mengalami Indonesia ini udah mengalami berbagai macam polemik gitu ya. Sedangkan kalau boleh dibilang pekerjaan menjadi wartawan sendiri ini adalah pekerjaan yang cukup bikin dak-dikduk. Menurut saya nggak semua orang itu mampu loh Pak. Betul. Menjadi Iya. wartawan. Nah, ngomong-ngomong soal wartawan, PWI sendiri ini itu sebenarnya apa Pak kepanjangannya? Terus mungkin buat teman-teman yang masih baru atau belum mengenal nih, PWI itu sendiri seperti apa sih Pak? PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. PWI lahir tahun 1946 setelah 1 tahun Indonesia merdeka. Jadi Oke. umurnya sekarang PWI 76 tahun. Oke, 1 tahun di bawahnya ulang tahunnya Indonesia Iya, masih ya, betul, 76 tahun. Dan diperingati setiap tanggal 9 Februari. Oke, Ya, 9 Februari. Baik. Jadi PWI ini memang mengakomodir profesi wartawan. Jadi teman-teman wartawan yang masuk di profesi wartawan, nantinya ketika terjadi persoalan-persoalan, organisasi yang akan mendampingi wartawan. Oke. Jadi organisasi ini yang PWI sudah terdaftar di Dewan Pers, Oke. termasuk ada AJI, ICTI dan PFI, sudah oke. masuk dalam Dewan Pers. Tapi ada lagi organisasi yang medianya kan, kalau PWI kan wartawannya ya, kan? Oke. Tapi ada lagi yang seperti AMSI itu kan ke medianya. Medianya, lebih ke medianya ya, Pak, Yang ya? sudah terdaftar Dewan Pers, sehingga memang saat ini wartawan maupun perusahaan media harus terverifikasi di Dewan Pers. Gitu tuh. Jadi memang kalau memang ingin jadi seorang jurnalis, pekerja jurnalis, ya wajib untuk mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) itu kan. Oke. Itu harus lulus sehingga setelah lulus jadi uji kompetensi bisa dinyatakan wartawan yang profesional. Profesional. Jadi UKW sendiri ada tingkatan, ada jenjang, ada muda, ada madya, ada utama. Kalau yang muda memang wartawan, yang madya itu biasanya di redaktur, Oke. yang utama pemimpin redaksi. Oke, itu dari segi PWI dan Ya. juga profesional wartawannya nih, Betul, profesi ya. wartawan. Nah, kembali ke Bapak sendiri, 22 tahun yang lalu memutuskan menjadi seorang wartawan. Ini memang cita-cita atau ada apa nih di balik tiba-tiba menjadi wartawan gitu? Kalau cita-cita kecil saya nggak pernah cita-cita sebagai seorang wartawan, karena itu rahasia Allah ya, kita nggak tahu. Jadi tidak artinya pendidikan saya seorang teknik, Iya. sarjana teknik, tapi saya bisa jadi wartawan. Itu kan rahasia Allah, kita nggak akan tahu apa yang akan kita kerjakan dulu. Tapi artinya saya dulu di kampus, memang saya di pes kampus, kan saya senang nulis saat itu. Oke. Ya, setelah saya dari Jakarta, saya pernah di kontraktor, terus kena resign kan, artinya saat itu kan pergantian orde baru, masuk ke reformasi, saya kena resign. Akhirnya saya mulai mencoba untuk
menjadi wartawan. Karena basic saya dulu artinya saat kuliah saya senang menulis kan, saya mencoba itu sampai sekarang ini. Tuh. Dan Bapak menikmati Pak menjadi wartawan? Ya harus kita nikmati. 22 tahun ya soalnya sudah ya Pak ya. Harus kita nikmati itu. Dan kalau boleh saya bilang Pak, profesi wartawan ini kan profesi yang sangat sensitif, sangat lekat dengan berbagai polemik yang ada di dunia, ya di Indonesia, ya di Malang sendiri gitu Pak. Selama 22 tahun menjadi wartawan, pos mana saja yang sudah pernah Bapak tempati? Saya dulu pertama memang di hukum ya. Saya ngepost saat itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan saat itu ya. Gak lama kemudian saya pindah di politik. Terus politik ke pemerintahan. Dulu saya awalnya saya pernah sebagai wartawan di Surabaya Post. Saya pernah itu. Terus pernah membuat media sendiri, tablet mingguan, itu saya pernah. Terus akhirnya saya masuk di Harian Birawa sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak. Nah, gesekan-gesekan kalau bilang di hukum, di politik itu kan agak sensitif sekali ya Pak ya, rentan dengan gesekan-gesekan. Pernah nggak Pak dalam perjalanannya Bapak ini ada teror kayak disuruh tutup sana tutup sini kayak gini itu pernah nggak Pak? Memang itu ujian seorang wartawan. Kalau menjadi seorang wartawan harus siap ke semuanya. Sehingga teror itu pasti pernah saya alami, ya kan? Ancaman itu sering saya alami. Karena kita harus benar-benar memberikan suatu informasi kepada masyarakat harus benar. Sehingga apa yang ada fakta yang ada di lapangan ya kita sampaikan kan gitu loh. Sehingga kita sampaikan apa adanya, masih ada yang artinya yang kita beritakan itu tidak terima dengan pemberitaan yang keluar itu. Sehingga dengan singkat mereka artinya menteror, mengancam sampai ke anak istri saya sudah pernah saya alami itu. Tapi saya tetap aja, saya kira pekerjaan seorang jurnalis harus siap ke semuanya, udah apapun yang kita hadapi semua, ya kita lawan kan gitu loh. Artinya kita menulis satu pemberitaan kan ya harus sesuai dengan kode etik jurnalistik kan, harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga kita nggak berani untuk menulis hanya opini tapi tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Sehingga itu yang kalau rata-rata tidak dipahami sebagian masyarakat. Bahwa pekerjaan jurnalis itu harus memberitakan sebenarnya yang apa di lapangan gitu loh. Sehingga memang ada tawaran-tawaran itu memang ada untuk jangan diteruskan pemberitaannya. Terus kalau bahasa sekarang itu kalau bisa beritanya take down kan itu kan. Tapi itu kan tantangan bagi kita gitu. Kalau kita maka hidup kita kan hanya dua pilihan, milih yang mana gitu loh. Milih yang putih apa milih yang hitam kan gitu. Di dunia apapun, lembaga apapun seperti itu kita harus punya pilihan tersendiri gitu loh. Kalau milih yang hitam mau nggak silakan pilihan yang hitam kan gitu. Sehingga kita sudah ke wartawan yang junior itu sudah sampaikan itu. Kamu menjadi seorang wartawan artinya kamu itu memang benar-benar ingin membuat suatu informasi yang benar kepada masyarakat atau ada indikasi lain gitu loh. Artinya kalau indikasi lain apa? Gak golek berita tapi golek duit kan gitu. Kan gitu kan. Baik. Ya semua orang butuh uang tapi kan kalau masuk dalam dunia jurnalistik ya harus kita sesuai dengan apa yang kita aturan terkait dengan undang pers kan harus sesuai dengan kode jurnalistik kan itu. Nah itu yang menjadi sekarang itu ya medianya banyak kan. Kita lihat aja ada 54.000 media sekarang itu kan. Sekarang kayak siapapun bisa ya Pak bisa, ya karena bikin media. Kalau zaman Orde Baru dulu di bawah naungan Departemen Penerangan kan. Sekarang kan nggak ada. Itu ada kebebasan pers kan dulu. Oke lah, kebebasan pers boleh, tapi kan juga harus ada aturan-aturan tertentu kan gitu loh. Sehingga saya menyarankan kepada mengusulkan kepada Dewan Pers, kita harus memang ada yang menaungi tentang perusahaan media dengan pers kan itu ya. Artinya menaungi dari pihak pemerintah gitu loh. Sehingga ketika ada persoalan
Dewan Pers tidak bisa memberikan sanksi, hanya memberikan himbauan. Sehingga sanksi itu diberikan saat itu ya zaman Orde Baru ya Dewan Penerangan bisa membrandel suatu perusahaan media yang memang merugikan masyarakat atau negara. Sekarang kan kita memang dalam posisi kita memang dilematis. Dan organisasi wartawan pun juga tidak bisa memberikan sanksi apa-apa. Kita hanya melakukan peneguran, melakukan himbauan. Ketika memang itu tidak bisa dibina lagi ya kita artinya kita kita laporkan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan artinya bisa memberikan suatu jalan bagaimana si wartawan itu sudah melakukan beberapa kali melanggar kode etik jurnalistik. Ini ada salah contoh. Ada salah satu wartawan di Malang Raya ini, dia sudah 3 kali melakukan kesalahan tulisannya melanggar kode etik jurnalistik. Sudah dilaporkan Dewan Pers 3 kali, akhirnya apa? Ya uji kompetensinya dibekukan. Kan gitu. Nah sekarang ini yang sudah lulus uji kompetensi sekarang tidak bisa bebas, kan terpantau terus. Kan terpantau terus kan nomornya itu ada di webnya Dewan Pers ketika nanti narasumber bisa dirugikan dan itu beritanya tidak sesuai dengan fakta kan bisa dibuka di web dan narasumber bisa langsung mengadukan ke Dewan Pers. Iya. Nah itu jadi menjadi seorang wartawan itu kalau bisa dibilang nggak mudah ya Pak ya. Betul. Perjalanannya panjang, terus harus memiliki mental yang berbeda menurut saya dari masyarakat umum masyarakat umum lainnya gitu loh. Karena kan itu tadi ya gesekannya kadang kita sesuai hati nurani ingin yang jujur, ingin memberitakan seapa adanya, tapi ada tekanan kanan kiri itu kan juga pembentukan mental yang tidak biasa gitu ya. Nah, bagaimana Bapak membentuk mental Bapak sehingga siap bertempur dan siap menghadapi tantangan itu gimana Pak? Ya kita memang niatan kita menjadi jurnalis itu ya kita harus punya, kita dasari dulu kan itu loh. Pertama memang kita harus memahami betul kaidah-kaidah jurnalistik. Pasti ya otomatis dia sering-sering melakukan suatu pelatihan, ya kan. Kalau saya melihat sekarang ini wartawan yang baru-baru ini, yang muda-muda ini, ada satu perusahaan berdiri dia masuk tanpa harus ada proses pelatihan. Pelatihan untuk apa? Pemahaman terkait dengan penulisan sesuai dengan kode etik jurnalistik, misalkan gitu. Harus memahami undang-undang pers. Tapi sekarang kan enggak. Semuanya bisa kayaknya ya jadi wartawan gitu loh Pak. Betul. Kita lihat di medsos. Di medsosnya semua orang ingin jadi wartawan. Betul. Tapi apa artinya dalam penulisan itu? Kadang dia tidak sesuai dengan kode jurnalistik, itu bukan produk daripada berita, produk dari jurnalis. Sehingga bisa dikatakan itu bukan produk jurnalis. Seperti netizen, apakah itu produk jurnalis, produk berita? Bukan. Kan gitu. Karena apa? Sering ada berita-berita itu hoax kan gitu. Makanya itu mungkin yang menyebabkan banyak hoax. Makanya PBI kan sering memberikan suatu literasi kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga yang lainnya, bagaimana penulisan yang benar di medsos atau di media-media lainnya. Kita sering melakukan pelatihan. Dan kita melakukan pelatihan pasti kita berikan secara gratis. Mesti uji kompetensi wartawan sudah 5 angkatan PBI Malang Raya yang menggelar secara gratis. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi ya Pak? Betul, kita sudah memfasilitasi. Nah itu artinya kita PBI ini sebagai lembaga kewartawanan, artinya membuat atau memberikan suatu fasilitas kepada teman-teman wartawan. Jangan sampai teman-teman wartawan di lapangan dalam penulisan nanti itu melanggar kode etik jurnalistik kan gitu. Artinya dengan kita menggelar 5 angkatan itu ya responnya cukup bagus kan gitu. Dan ini nanti tanggal 20 Agustus kita juga menggelar OKK, orientasi kewartawanan dan keorganisasian. Jadi teman-teman yang sudah lulus uji kompetensi untuk mengambil kartu UKW-nya itu harus melalui OKK dulu. OKK untuk apa? OKK untuk nanti mereka nanti syarat sebagai masuk jadi anggota PWI. Gitu. Kalau zaman saya dulu kan tes kan, di PWI itu tidak mudah. Jadi ada tes calon anggota. Pak?
Kalau UKK enggak, tapi kalau UKW, untuk UKW-nya banyak yang nggak lulus. oh gitu ya, Banyak tes nggak lulus. beneran berarti ya Pak? Iya, ya? makanya Oke. saya ngomong wartawan itu dengan siapapun semua dilawan. Hanya satu yang dia nggak berani lawan, penguji UKW. Udah karena gitu uji ya? UKW udah itu, udah ngeringetin udah, semua dilawan, tapi sama pengujinya nggak berani melawan dia. Nggak berani ngelawan Iya ya, kan Pak, ya? ngelawan nggak lulus dia. Baik, terus Pak, seru juga ya. Saya kira memang itu juga mungkin salah satu hal untuk meminimalisir hoax, meminimalisir Iya. mungkin kalau sekarang yang lagi rame adalah wartawan bodrek gitu Iya, ya Pak ya. iya. Karena kan semua orang bisa jadi wartawan, semua orang pingin memberikan informasi itu secara cepat dan yang nomor satu Iya, gitu kan ya Pak. betul, Padahal itu mencederai profesi wartawan sendiri nggak sih Pak menurut Bapak sebenarnya? Saya kira gini, kalau teman-teman wartawan dan perusahaan media yang pernah artinya mengikuti pelatihan atau pelatihan jurnalistik itu kan artinya dia sudah harus berjalan sesuai dengan apa yang dia dapat pendidikan itu, yaitu kembali lagi pada kode etik jurnalistik itu lagi dengan undang-undang pers. Nah sekarang kan kadang-kadang ada salah satu media, terutama media online, dia kan kecepatan untuk berlomba-lomba cepat untuk tayang. Artinya dia tidak melihat sisi ini apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik apa tidak kan gitu. Kadang yang penting naik ternyata sisi lain ada persoalan sehingga dia bisa narasumber bisa melakukan hak jawab, akhirnya dilaporkan ke Dewan Pers kan itu. Ya, artinya dengan pelatihan-pelatihan itu ya otomatis teman-teman wartawan di lapangan bisa meminimalisir kesalahan dalam penulisan itu. Oke. Nah, Pak, menurut Bapak sendiri, wartawan sekarang, wartawan baru nih, junior ya kalau boleh dibilang, juniornya jenengan maksudnya, sama zaman kehidupannya wartawan jenengan waktu masih merintis menjadi wartawan, itu beda nggak Pak? Apa yang paling kelihatan berbeda dan paling dirasa berbeda? Sangat berbeda jauh. Kalau dulu kan untuk mengirim berita, salah satu mengirim berita, foto segala macam kan kita harus ke kantornya cucian foto, terus ngirim berita harus melalui disket. Dulu kan pertama kan disket ya, terus melalui lewat fax. Dulu kan. Sekarang kan enggak. Sekarang kan wartawan sekarang kan sangat dimudahkan karena kecanggihan daripada teknologi. Hanya dia kadang dia nggak ke lapangan, buka aja di internet, dia ngambil beritanya dari internet. Kalau dulu nggak bisa, dulu harus benar-benar datang di lapangan, harus benar-benar ada fakta di lapangan kan gitu. Kalau sekarang nggak, kita lihat aja di online, banyak yang copy paste. Dulu kan zaman dulu kan nggak bisa copy paste. Kalau copy paste sudah ketahuan kan, karena kita ke lapangan, nggak pernah di lapangan berarti dia itu kan. Sekarang copy paste, kadang judulnya sama, dari desainnya juga sama. Nah, itu sudah melanggar dari jurnalis, itu nggak boleh. Seharusnya ya Pak iya, boleh. Tapi karena itu tadi kecepatan kan jadi tutup kecepatan. Dan perusahaan medianya kan juga menuntut dan cepat supaya bisa tayang berita itu. Akhirnya apa? Copy paste itu. Padahal sebenarnya itu di kode etik jurnalistik adalah hal yang sangat nggak boleh ya Pak ya, copy paste itu iya. Karena kan tiap wartawan tuh punya bukan teknik sih, lebih ke rasa sendiri kalau nulis. Bisa gitu tuh Bapak selama 22 tahun nih Pak, baca tulisannya, oh ini pasti yang nulis ini, gitu tuh bisa nggak sih Pak? Iya. Ada kelihatan gitunya nggak sih Pak sebenarnya? Ya bisa, dari narasi tulisannya kita bisa melihat kan itu. Udah kelihatan sebenarnya Pak ya? Oke. Gitu loh. Sama mungkin dengan suara kali ya Pak, kita bisa kenal suara. Ya, kalau wartawan tuh lebih paham tulisan kali ya Pak ya? Boleh dia copy paste, harus menyebutkan sumber itu tadi, sumber berita itu tadi. Misalnya dari radar ya disebutkan dari radar malah kan gitulah. Foto juga sama, harus sebutkan sumbernya dari mana dulu kan. Dikutip gitu. Dari mana gitu ya? Iya, dikutip dari mana kan itu. Artinya teman-teman kadang kan lupa untuk itu. Ya akhirnya jadi persoalan. Ya itu artinya perusahaan media melaporkan perusahaan media kan, kan gitu kan. Betul. Nah Pak, bisa dibilang kalau misal wartawan itu katanya kebal hukum. Ini saya dapat
kata-kata ini waktu saya kuliah, zaman kuliah, katanya wartawan itu kebal hukum. Kalau pengen kebal hukum udah jadi wartawan gitu. Nah, menurut Bapak sendiri yang sudah pernah ada di sana, itu paradigma yang salah menurut saya itu. gitu ya Pak ya? Tidak ada di Indonesia ini kebal hukum, nggak ada, ya kan? Buktinya ada salah satu jenderal aja, ya kan, juga masuk. Ya lagi rame ya Pak ya, ceritanya itu berepisode-episode ya Pak ya. Juga ada beberapa wartawan yang kena kasus dan akhirnya dia diputus bersalah dan ditahan banyak. Dan itu saya kira kalau wartawan kebal hukum enggak. Apalagi sekarang nggak ada undang-undang ITE ya. Betul. Jadi tidak semua wartawan bisa seenaknya untuk menulis dan memberitakan orang yang tidak sesuai dengan faktanya itu kan. Artinya bisa terjerat undang-undang ITE. Kalau sudah terjerat undang-undang ITE berarti kan dia sudah bersalah melakukan tulisan itu kan bisa ada dilakukan langkah-langkah hukum yang bisa dia masuk terjerat oleh hukum dan masuk penjara kan gitu. Nggak ada di Indonesia yang kebal hukum, nggak ada kecuali ada. Tuhan ya. Betul. Itu berarti adalah paradigma yang salah ya. Gitu, salah ya. Iya. Wartawan juga bisa kalau salah ya dihukum gitu. Betul, ya Pak ya. Biar nggak semena-mena kadang. Betul, gitu ya Pak ya. Jadi ya wes adil keadilan, benar-benar keadilan. Nah, pandemi kemarin nih Pak, seberapa pengaruh Pak terhadap kehidupan wartawan tuh, kira-kira seberapa pengaruh adanya pandemi kemarin? Saat pandemi tidak hanya wartawan aja, ya kan? Hampir semua profesi memang. Profesi kan juga akan berpengaruh hal itu kan. Banyak juga perusahaan media yang tutup karena pandemi. Karena dia tidak mampu untuk membiayai produksinya itu kan. Ya sangat-sangat kemarin pandemi ya sangat terpuruk sekali kan gitu loh. Sehingga teman-teman untuk ijazah itu kan artinya dia tetap sebagai pekerja jurnalis, dia akhirnya membuat usaha untuk bisa bertahan hidup kan gitu loh. Tapi sekarang dengan adanya kelonggaran COVID-19 ini perlahan-lahan dia akan kembali kan gitu. Mulai hidup lagi gitu ya. Cuman kalau kita bisa ingat Pak, sebenarnya wartawan ini juga termasuk salah satu garda terdepan loh saat kita pandemi ya. Betul, karena kan orang tahu berita kasusnya pandemi se-booming itu, angka kematian kayak gitu tuh kan juga hasil dari teman-teman yang ada di lapangan, karena kan dari wartawan itu kan Pak ya. Sempet nggak Bapak ada rasa khawatir, takut kalau kena gimana? Tapi kan saya kira wartawan ini tidak punya rasa takut ya. Itu tadi saya kembali, takutnya pada penguji pas uji kompetensi itu penguji itu aja. Corona itu udah bukan hal yang takut, karena dia juga mengejar suatu pemberitaan, ya kan, mengejar satu objek yang nantinya bisa dipublish. Mungkin teman-teman saat itu kan dilarang ke rumah sakit ya, singit-singitan, ya caranya lebih rumah sakit kan gitu loh. Artinya dia tidak memiliki gesatnya sendiri. Salah satu contoh juga saat Gunung Kelut meletus saat itu, teman-teman tidak punya basic untuk bagaimana bisa mengamankan dirinya sendiri kan. Karena nekat aja dia masuk pada area yang tidak boleh masuk. Ternyata dia kan tidak bisa keluar dari situ ya. Sama dengan COVID ini, dia tidak memberikan kesehatan dirinya sendiri, tapi dia nekat untuk masuk sana kan gitu. Dan tidak sedikit juga banyak teman-teman wartawan yang meninggal karena COVID saat itu kan gitu. Sehingga ya artinya di garis terdepan bisa dikatakan ya garis depan kan, sama dengan kepolisian, dengan nakes kan gitu ya, sama. Tapi itu tadi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri bagaimana dirinya selamat kan gitu. Sebenarnya aku oleh berita. Betul. Ya itu harus dirubah artinya mindset itu harus kita rubah. Akhirnya teman-teman yang ada informasi, banyak teman wartawan saat itu akan berkurang untuk nekat masuk rumah sakit saat itu kan. Ya itu teman-teman wartawan seperti itu. Emang wartawan ini penuh tekad dan harus berani ya Pak. Kayaknya syarat menjadi wartawan tuh yang pertama nggak boleh punya rasa takut ya Pak. Takut betul. Tapi selama 22 tahun Pak, apa pengalaman paling menarik selama Bapak menjadi wartawan selain teror-teroran tadi? Apa pengalaman yang bisa dibagi nih? Mungkin untuk adik-adik yang juga pingin nulis tapi masih maju mundur nih mau jadi wartawan, boleh dong Pak dibagi? Ya, pengalaman saya yang paling itu ya ketika saya menulis, terus banyak yang merespon, banyak yang membaca, ya kan, itu pun juga salah kepuasan sendiri.
kita membantu seseorang dalam suatu penulisan, itu punya kebaikan sendiri. Artinya kita dalam penulisan itu bisa membantu seseorang gitu loh. Oke. Nah kalau memang yang sisi lainnya banyak, tapi yang paling menarik bagi saya ketika saya menulis, tapi orang itu senang dengan tulisan saya kan gitu loh. Sehingga dengan tulisan keluar itu orang narasumber itu merasa puas gitu loh dengan penulisan itu. Yang paling senangnya teman-teman wartawan seperti itu, kepuasan daripada ketika dia menjalankan suatu pekerjaan sebagai jurnalis, orang lain bisa puas dalam tulisan kita tulis itu. Bapak percaya nggak kalau tulisan itu bisa mengubah hidup atau mengubah pola pikir seseorang? Kalau mengubah hidup, saya kira itu di masing-masing seseorang ya. Tapi mengubah pola pikir oke lah. Jadi artinya dalam suatu penulisan teman-teman wartawan atau perusahaan media itu juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat kan gitu loh. Nah, edukasi itu apa? Banyak yang kita berikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga edukasi itu nanti masyarakat sering membaca itu dia juga akan pola dalam berpikirnya bisa berubah kan gitu. Nah itulah artinya kita tidak bisa pure untuk bisnis dalam suatu perusahaan media, tapi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Gitu ya. Luar biasa sekali, Bapak. Ini sebagai penutup, sebagai seorang wartawan nih Pak, bagaimana Bapak melihat merdeka beropini di akhir-akhir ini? Apakah sudah merdeka menurutnya dengan atau masih belum nih? Kita kemerdekaan dalam suatu opini ya, opini dalam pemberitaan. Kita kemerdekaan yang mana dulu kan gitu. Kemerdekaan untuk kepentingan pribadi, kemerdekaan untuk kepentingan politik, kemerdekaan untuk bagaimana orang lain bisa dibantu dalam proses terkait dengan penulisan. Ya, dalam tulisan itu. Sehingga kemerdekaan ini yang bisa dikatakan kemerdekaan dalam kebebasan pers kan sekarang itu kan, kebebasan pers. Tapi menurut saya ini kebebasan pers artinya terlalu apa ya, kebebasan pers yang masih belum terkendali. Masih belum terkendali ya Pak ya? Kenapa tuh? Saya setuju dengan adanya kebebasan pers. Tapi kan kebebasan pers harus ada etika dan aturan yang harus dilalui kan gitu. Kita lihat dari kebebasan pers ternyata banyak media-media yang baru, tapi dia tidak paham betul tentang media kan gitu loh. Sehingga itu harus ada batasan sebenarnya. Sehingga tidak merusak marwah daripada wartawan itu sendiri kan dulu. Ketika ada wartawan mempunyai persoalan, kan masyarakat bahasanya untuk menyamakan semuanya gitu loh. Oh, wartawan podo ae ternyata kan gitu. Betul. Sehingga itu harus ada, memang ada edukasi tersendiri bagi teman-teman wartawan yang baru-baru itu gitu loh. Sehingga itu sebagai tanggung jawab siapa? Bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja, tapi itu tanggung jawab lembaga organisasi kewartawanan seperti PBI itu punya tanggung jawab sana gitu loh. Sehingga kita sering memberikan suatu literasi kepada teman-teman wartawan agar mereka di lapangan bekerja secara profesional kan gitu loh. Ketika dia melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, ya otomatis narasumber bisa melakukan hak jawab kan gitu, bisa melaporkan ke Dewan Pers. Sehingga kemerdekaan ini masih menurut saya masih belum secara 100%, artinya kemerdekaan dalam suatu opini ya, opini sendiri kan juga bisa diberbelkan, bisa tidak kan gitu. Sehingga opini harus dikuatkan dengan fakta yang ada kan dulu. Sehingga kalau tidak ada fakta, opini itu tidak bisa, bukan produk jurnalistik namanya itu kan gitu. Harus dibarengi dengan fakta yang ada. Iya. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Itu banyak hal ternyata di balik seorang wartawan yang mungkin masih belum banyak kita ketahui. Yang ada, podo ae tiba wartawan, ada yang gitu. Ada juga yang ini gara-gara berita terus mangane corona enggak. Nah, ada yang gitu juga. Padahal mereka semua lupa, padahal bahkan para wartawan ini lupa kesehatannya sendiri hanya untuk memberikan informasi yang terbaik untuk kita semua, dan kita di rumah tinggal scroll, tinggal buka koran gitu ya Pak ya. Aduh, luar biasa. Nanti ini PBI Malang Raya ini
akan ada kegiatan event nasional. Oke, Nanti boleh dijelaskan. Pekan Olahraga Nasional Wartawan. Pekan Olahraga Nasional Wartawan. Ya. Wah, seperti apa tuh Pak? Itu nantinya ini ponnya wartawan. Ponnya khusus wartawan ya, oke. Yang hadir di Malang Raya ini nantinya ada 3.650 atlet wartawan se-Indonesia. Wow, Malang menjadi tuan rumah. Ya. Ini baru pertama kali digelar Baru atau? pertama kali. Oh, baik. Tadi Perwanas ke-13. Tuan rumahnya Jawa Timur, pelaksana untuk kegiatan olahraganya di Malang Raya. Ada 10 cabang olahraga. Apa aja Pak boleh disebutkan mungkin kalau rekan-rekan wartawan pingin ikut gitu Pak? Atau itu pilihan ya Pak berarti ya? Kita di Jawa Timur sudah ada atlet sendiri ya untuk gitu, atlet wartawan gitu loh. Sehingga teman-teman wartawan ini tidak hanya menulis saja, tidak hanya dia membuat suatu produk berita, tapi sisi lainnya teman-teman wartawan punya prestasi dalam olahraga. Betul. Ada 10 cabur ya, dan itu di Malang mulai kapan Pak? Tanggal 21 November sampai 27 November. 21 November sampai 27 November. Iya. Dicatat rame bakalan ya Pak ya? Bakal rame di Malang ini nanti. Di mana lokasi pastinya? Ada di beberapa tempat? Untuk mungkin? rencana pembukaan di Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan. Nanti venue-nya ada di 3 daerah, Kabupaten ada, terus Kota Malang dan Kota Batu. Kota Batu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Semoga kita bisa nilai ke sana nanti. Boleh ya Pak ya? Boleh. Kita ngelihat, ngeliput tuh serunya pon khusus wartawan. Kayaknya sekarang wartawan udah ini ya Pak ya? Udah apa namanya? Terangkat banget nih. Betul, ya. iya. Udah merdeka nih wartawannya ya, udah dikenal dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya Pak ya. Tapi menjadi atlet atlet apa? PON itu? PON, teman-teman wartawan yang punya prestasi untuk menjadi atlet ikut di PON harus lulus uji kompetensi wartawan. Oh gitu, Iya. berarti bener-bener wartawan. Iya, benar-benar gitu wartawan. ya? Iya, kita tidak boleh terus Mbak Silma ini tak iso pimpong terus tak tarik jadi atlet nggak bisa. Pura-puranya jadi wartawan iya, gitu nggak bisa ya Pak ya? Karena ada UKW itu tadi ya? UKW uji kompetensi wartawan itu kan nanti Dewan Pers yang mengeluarkan nanti kan gitu. Oke. Ini nggak bisa. Jadi semoga bersih ya, benar-benar memang atlet wartawan. Atlet khusus wartawan. Profesinya iya. memang wartawan. Aduh nggak sabar deh lihat teman-teman wartawan yang biasanya kalau kita lihat ya Pak, kalau di sini tuh jam-jam segini itu jam-jam mereka pulang Pak. Masuk kandang tuh kalau kita bilang masuk kandang ketemu ngobrol seret, besok pagi udah nggak ada lagi. Ini mereka punya sarana refreshing ya Pak ya. Dan itu dilombakan gitu ya. Pasti seru banget ya Pak ya. Lumayan besar kan 3.650 atlet, belum lagi nanti official dan tamu penggembira 4.000 lebih yang hadir di Malang nanti. Luar biasa sekali, kita tunggu November Pekan Olahraga Nasional khusus wartawan. Iya, Bapak terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Zima. Sudah hadir di sini, sudah berbagi kisah mengenai perjalanan seorang wartawan itu seperti apa, lika-likunya seperti apa, wartawan dulu dan sekarang seperti apa. Semoga sehat terus Bapak. Oh iya, saya punya bingkisan untuk Bapak. Mungkin bisa menemani kalau lagi sumpek-sumpek Pak, mungkin sampai rumah boleh bisa bersih-bersih dengan ini Bapak. Kan sekarang wartawan juga harus glowing ya Pak ya. Terima kasih. Silakan Bapak, bingkisan kecil dari kami. Terima kasih Bapak untuk ilmunya sekali lagi. Jangan kapok main ke kita Pak. Siap, kalau bisa nanti saya yang main ke tempat Bapak gitu ya. Di Mako PWI Sawo Jajar. Oh siap. Ya. Kita nanti main ke sana bertemu dengan rekan-rekan wartawan yang ada di sana. Terima kasih, saya Salma Kirana pamit undur diri dulu dan juga tamu spesial saya dengan Bapak Cahyono. Bapak Cahyono juga akan pamit. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih, bye-bye.